Oke, welcome back di podcast BMFTI. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita berganti lagi. Selanjutnya ada teman-teman dari Matepala. Ini adalah PSO dari BMFTI. Di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai kepada mereka. Jadi kita akan mendengarkan penjelasan dari mereka. Kita sharing-sharing santai pada sore hari ini. Oke, sebelumnya ketemu lagi dengan saya Abdul Haris Alfarisi, biasa dipanggil Faris, selaku moderator dari podcast BMFTI pada sore hari ini. Langsung saja ke narasumber kita. Ada dua ini, Mbak cantik dan juga Mas ganteng. Oke, bisa langsung perkenalan dari Matepala, monggo dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Ahad Rusbianto dari Matepala Angkatan 21. Halo, perkenalkan nama aku Deswita Anggreni dari Matepala Angkatan 21. Oke, berarti dipanggil siapa nih? Nama panggilannya dong. Ahad aja. Ahad. Deswita. Oke, kalau enggak nama lapangan ada nggak? Biasanya ada nih. Nama lapangan biasanya ada nih. Kalau nama lapanganku Kewer. Oke. Mbak Deswita, nama lapangannya apa? Aku Gembeng. Oke. Gembeng sama Kewer, oke. Ya, Ini manggil nama apa nih enaknya nih? terserah masnya aja, senyamanya aja. Boleh, nama lapangan lebih bagus sih. Iya. Jadi tak beng. Berhubung saya juga nggak ada nama lapangan. Oke, pada sore hari ini kita akan ngobrol mengenai Matepala. Apa sih Matepala? Mungkin dari teman-teman Matepala bisa menjelaskan dulu apa itu Matepala, itu apa sih? Monggo. Di Mas Kewer ataupun Mbak Gembeng tadi ya. Matepala ya. Matepala itu salah satu organisasi di bawah naungan BMFTI, tentu saja PSO. Jadi Matepala itu bergerak di bidang kepecinta alaman untuk seperti kita naik gunung ataupun olahraga ekstrim lainnya, atau juga kayak ke lingkungan hidupnya, ke lebih respect ke alam lah kita. Oke, terus dari Mbaknya menurutnya apa? Matepala tuh kayak Mapala gitu ya, Mapala pada umumnya. Oke. Kalau di Matepala sendiri itu ada 3 divisi. Yang pertama ada mountaineering, yaitu gunung hutan. Terus ada caving. Terus ada yang satu Panjat tebing. panjat tebing tuh. Rock climbing. Gembeng. Oke. Kalau rock climbing itu biasanya mungkin ada yang tahu, yang panjat tebing kayak gitu, panjat tebing di alam itu maksudnya rock climbing. Terus kalau caving itu seperti SRT itu kayak mungkin pernah lihat yang kayak orang yang membersihkan kaca di gedung-gedung tinggi, itu maksudnya SRT. Lumayan tuh bayarannya. Emang lumayan loh. Lumayan itu. Ya, beli sertifikatnya juga mahal. Ya, sertifikasinya juga mahal. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan dulu aja siapa sih ketuanya, berhubung ini ketuanya belum bisa hadir, masih magang ternyata di Jogja. Bisa diperkenalkan dulu ketua, wakilnya siapa gitu. Untuk dari Matepala sendiri itu ketuanya ada Mas Dayat dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 20, Matepalanya juga Angkatan 20. Terus nama lapangannya itu Gandor. Terus untuk wakil ketuanya sendiri itu ada namanya Mas Lutfi dari Teknik Mesin juga, tapi Angkatan 21. Nama lapangannya? Nama lapangannya Mas Glowor. Gandor Glowor ya. Oke. Kita bahas tadi ya, 3 divisi tadi. Iya. Seru kayak. Dari kedua ini Mas dan Mbaknya Ketiga. masuk ya? Ya, berdua. Kalian berdua? Oh, iya. Kalian berdua itu masuk di mana? Atau kalian minatnya di mana gitu? Kalau aku masuknya ke divisi RC, rock climbing. Kalau aku Kevin, susur gua. Oh, suruh gua. Udah pernah? Apa? Yang apa? Pernah. Pernah? Suruh gua pernah? Bisa diceritain lah, ceritain. Gimana sih pengalaman kalian saat melakukan hal tersebut? Apakah suka dukanya apa? Terus kendalanya apa? Terus pernah di mana aja gitu kan?
kita butuh sharing-sharing juga ini. Aduh. Monggo. Sebetulnya banyak yang melekat dari Mbak Kempeng di sini. Gak apa-apa. Sebentar, aku deh. Ya, bisa. Kalau aku untuk susur gua sendiri tuh pernah lah beberapa kali, itu salah satunya di Gua Kiskendo. Ya. Itu ada 2 gua yang kita masuki, itu ada gua Tulangan sama gua Kampret namanya. Itu termasuk gua yang lumayan panjang juga, tapi nggak panjang-panjang banget, sekitaran berapa ya, 300 sampai 500 meteran lah. Lumayan. Itu yang satunya yang gua Kampret tuh cuma berapa, 150 sampai 200 doang. Terus juga kemarin ada pengalaman baru dari Matepala, buka proker baru juga yang namanya tuh ekspedisi gua. Kebetulan kita juga waktu itu main-main ke Jogja, dapat 2 gua. Itu guanya ada di apa ya namanya ya, pantai apa gitu, aku lupa tuh, dapat 1 gua. Terus ada lagi Jerman ya gak sih? yang itu yang satunya lagi itu ada gua Jerman. Itu termasuk gua terpanjang di Pulau Jawa juga, panjang tuh sekitar 1 kilo lebih kayaknya. Oke, panjang. Capek itu mas. Beneran capek. Pastilah. Berarti susurnya itu air kan? Air kan? itu full air, yang 1 kilometer tuh hampir full air. Ya banyak juga sih ekosistem yang baru, kayak ada masnya kalau tahu ikan sidat. Ikan sidat tuh di sana kayak lebih gimana ya, nggak ada pigmen warnanya, jadi kayak transparan, hampir kelihatan tulangnya. Besar juga itu kok, hampir berapa ya, hampir 1 meteran. Itu di bawah kaki kita jalan. Mungkin karena gelap ya? Ya, Jadi karena nggak penyesuaian nyaman, juga. lingkungannya juga kan. Kendalanya apa itu saat susur gua? Kendalanya ya nggak ada kendala sih mas, soalnya kita juga maksudnya juga proper kan, bawa itu bawa coverall namanya buat wearpacknya itu, terus Peralatannya. bawa helm, bawa senter juga buat penerangan, ada gate juga dari sana juga menyediakan gate, lebih tahu tempatnya. Dalam nggak sih? Kalau dalamnya enggak sih, cuma jauhnya itu jalannya lumayan Jalannya jauh. Berarti jalan ya? Jalan. Naik motor. Motor nggak bisa. Kirain pakai ban, pakai Nggak. river tuh. Nggak bisa. Oke. Seru nggak? Seru kan? Seru. Takut nggak sih? Enggak. Seru. Lumayan takut. Karena kan pertama kok ya. Ya. Tahu gimana? Apalagi jalan jauh banget itu kan. 1 kiloan kan? 1 kiloan. Takut. Ya. Takut, lumayan takut. Tapi kan pas di lapangan kan seru. Seru juga, seru. Takutnya tuh cuma awal-awal, wah bisa nggak nih selesai. Soalnya juga katanya emang panjang perjalanan itu sekitar 1 jaman kalau nggak salah itu jalan. Wah. Jadi lumayan. Bolak-balik. Enggak, sampai bolak-balik. Kebetulan Mbak Deswita nggak ikut waktu Iya, itu. nggak ikut. Aku doang. Tapi bisa bilang seru ya? Iya seru. Seru. Padahal nggak ikut sih ya. Aku pernahnya yang itu, yang di Kiskendo itu. Yang gua Tulangan sama Kampret. Yang Iskindo saya juga datang. Nah, iya. Cuma nggak ikut. Nggak berani. Gak apa-apa, nyoba sekali. Nggak berani ya. Pas turun ke anu, Iya. Serti. ya Lumayan ya itu, sih ya. 30 Lumayan. meter. Lumayan. Ya buat kita yang nggak tahu apa-apa kan. Ya lumayan. Cuman kan ada proses sendiri belajarnya lah. Apalagi belum ada pembelajaran sebelumnya, langsung ke lapangan, langsung turun itu ya nggak bisa. Nggak bisa, sebenarnya. nggak bisa. Harus ada latihannya, harus ada pendamping latihannya. Ya, mental juga soalnya. Mental Ya, juga. Apalagi tepi-tepi kan. Iya. Gitu. Sudah mas, Dah, penjelasan tadi mengenai susur. kalau Kevin udah. Monggo mbak, gimana? Kayak ada pengalaman sesuatu. Enggak sih, kalau yang di RC nggak terlalu. Pengalaman yang paling itu tuh yang di SRT, yang di bawah jembatan itu. Tuh, Yang di Kiskendo itu. itu ada asal mulanya kenapa dipanggil nama lapangan Oke. itu. Karena emang dulu aku emang fobia ketinggian, nggak tahu kenapa aku nekat masuk ke sini, masuk ke Mapala, emang pengen ngerasain. Emang aku kan suka banget sama alam gitu ya. Iya. Jadi pengen masuk, pengen ngerasain, dan ternyata waktu itu pertama kali 30 meter aku ke apa ya, kayak biasa perempuan itu kan kalau takut teriak gitu kan mas. Yeah. Nah aku di situ teriak-teriak terus sampai seniorku tuh pada bingung, udah diarahin
pengen gini masih teriak, jadi kayak diarahin tangan kanan atau tangan kiri aku pasti ngeblank kebalikannya gitu loh. Misal aku tangan kanan mana, tangan kiriku yang aku angkat, aku gitu. Mental juga Mental kayak kena mental di situ. Kalau untuk RC itu aku pernahnya di Keskendo sama di Mapalas itu Unisbank di Mapalas sana, terus sama di Tirto Agung. Udah itu doang. Itu Panjat ya? Iya Panjat. Kalau yang di tebing asli itu kan yang di Keskendo. Kalau wallnya itu di Unisbank sama di Tirto. Untuk agar bisa manjat tuh persiapannya gimana sih? Kita kan yang orang awam kan nggak tahu apa yang perlu disiapkan. Terus ada metode-metode untuk naik ke atas tuh gimana ya kan? Sebenarnya yang paling utama peralatannya dulu disiapkan dan juga mentalnya. Kalau misal peralatannya udah ready tapi mentalnya udah ngeblank dulu itu bermasalah sih mas. Harus seimbang lah intinya gitu. Tapi kan kalau naik kayak gitu kan juga perlu fisik juga sih. Ya, kan, betul, betul, fisik kan? juga. Fisik juga. Oke. Terus menarik juga yang di Keskendo itu. Terus gimana itu? Gimana awalnya? Saat ngeblank. Bisa, alhamdulillah bisa sampai bawah. Karena emang kayak walaupun takut masih kayak aku pengen turun gitu. Dan kemauan sendiri. Itulah. Tapi terus puas kan di Lumayan, pengen nyoba lagi. Emang olahraga kayak gitu tuh Kayak candu gitu loh. Ya pengen- candu. Walaupun takut tapi Walaupun pengen takut, lagi, tapi- pengen lagi. Ya kita rasain ketakutannya sama berulang kali sampai kita nikmatin Nah, gitu. betul. Nah itu. Oke. Ini teman-teman nanti bisa diajak teman-teman game. Dia juga ngerasain. Besok kalau kita ada latihan sharing lah. Ya. Yang saya tahu kan juga kalian sering kan ke kampus lain untuk tadi Iya. panjat tebing itu kan, panjat tebing. Wall. Wall Wall climbing kan. Ya. Itu kan kalian juga sering latihan kan. Sering latihan. Berarti kan secara tidak langsung untuk ikatan kalian di Mapala itu kan memang kuat sih. Iya, seperti keluarga sih. Iya. Baik buruknya sudah kelihatan. Baik buruk apa ini? Maksudnya baik buruk sikapnya gitu loh mas. Kirain internal masing-masing. Udah. Oke, tanya juga tadi pengalaman menyenangkan dan terburuk ya, itu pernah nggak kalian alami? Yang terburuk. Menyenangkan dulu, menyenangkan. Yang pernah kalian alami apa? Terus hal-hal terburuk lah yang pernah kalian alami itu apa? Sebenarnya hal-hal terburuk itu nggak ada sih mas, cuma kayak mentalnya itu aja yang dibuat kacau gitu loh. Tapi ya walaupun kayak gitu pengen lagi gitu. Senangnya itu kan aku emang kayak suka banget sama gunung salah satunya. Jadi kayak kalau misal ada kayak pendakian ya udah gas-gas aja gitu. Kayaknya itu. Terus Pengalaman menyenangkan ya. Menyenangkan selama di Mapala sih kayaknya lumayan banyak juga sih. Kayak kita punya experience baru tentang kepecinta alaman, kayak naik gunung, susur gua, panjat tebing, apalagi itu kita tuh ada kan namanya pelantikan kita tuh selalu di Lawu. Itu kan juga tradisi kita maksudnya. Itu di Lawu, pertama kali ke Lawu tuh yaitu gara-gara Matapala juga. Naik gunung Lawu dan kebetulan juga dapat view yang cantik banget. Jalur baru, Iya. sepi, dapat view cantik ya. Nah, itu juga kalau kalian mau naik gunung Lawu jangan lupa naik di jalur beber. Jalurnya masih sepi lumayan. Masih sepi, masih asri. alami dan bagus untuk sunsetnya. yang bisa diceritain juga sih, ini kan jalur apa beber. Iya. Itu kan yang buka kita dari Matapala juga Iya. kan. Ya itu bisa diceritain sih. Gimana sih asal usulnya kok bisa sampai buka jalur gitu kan? Biar teman-teman yang nonton juga bisa tahu juga, biar rame juga nantinya jalur beber tersebut kan. Kalau jalur beber sendiri itu pertama kali Matapala ke sana tuh tahun 2022 waktu pelantikan angkatanku. Itu lewat jalur beber. Kenapa lewat jalur beber tuh ada salah satu senior kita itu punya kenalan anak sana. Kebetulan anak sana juga welcome buat
menerima kita, walaupun waktu itu skalanya basecampnya itu masih sepi, belum rame-rame banget. Terus kita nyoba naik sana, kebetulan juga orang dari basecampnya baik, ramah, welcome sama kita. Terus juga kebetulan jalur pendakiannya juga enak buat kita laluin daripada lewat Ceto yang walaupun ya cukup bagus, cuman buat kita yang treknya juga lumayan. Terus pendakiannya rame juga kan, kita juga males juga rame-rame gitu lah, bener aja jalur barbar itu. Terus buat kita sendiri kenapa bisa nempel sama sana tuh kebetulan juga dari arahan dari seniorku juga, ayolah kita membantu sana buat mengembangkan basecamp seperti promosi. Terus ada kemarin tuh kita waktu pelantikan juga ada kita pemasangan plang buat petunjuk arah. Kebetulan kalau dari pelantikan angkatanku tuh yang naik Gunung Lawu itu jalurnya ya emang terlihat, cuman kayak kurang petunjuk arahnya gitu, masih bikin bimbang karena banyak jalur-jalur terpusat juga kan. Takutnya nyasar ya. Nah, takutnya nyasar itu. Nah, itu makanya kita kemarin buat petunjuk plang itu ada di dokumentasinya, ada di IG Matapala juga, bisa dilihat saja. Kita masang sekitar 20 plang dari pos 1 sampai pos 4. Bisa dicek juga di YouTube-nya ada kan juga kan? Iya. Di YouTube kalian kan Matapala juga ada, bisa dilihat nanti. Kalau memang ini bisa berhasil kan nanti rame kan? Nah, harus rame lah. Soalnya kita juga udah berusaha juga kan, effort juga kan. Nantilah bisa media-media promosi kalian bisa ditingkatkan di media sosial, paling penting kan. Betul, itu harus. Selanjutnya mungkin di Ubris kan ada Kamapala nih. Kita menyinggung sedikit mengenai Kamapala karena sama-sama Mapala, sama-sama pecinta alam. Apa sih bedanya Kamapala dengan Matapala? Kalau Matapala sendiri itu dari BEM FTI tentunya, dari Fakultas FTI sendiri, juga kebanyakan kita SDM-nya dari anak-anak FTI juga. Jadi kita namanya mahasiswa teknik pecinta alam, ya kita bergeraknya di BSO FTI ya. Cuman kalau dari Kamapala tuh itu lebih general ke univ, lebih di umum. Oke. Berarti dari Matapala kan namanya pecinta dari teknik kan khususnya kan. Ada nggak sih kemungkinan dari di luar teknik bisa masuk? Boleh. Kalau itu kita welcome. Kita juga mainnya kan juga kenyamanan kan. Kalau kalian nyaman sama kita juga ya silakan. Cuman kebetulan ada juga kakak kita dari prodi PKN apa gitu, angkatan 2017 itu juga masuk ke Matapala juga. Ya takutnya kan karena namanya pecinta alam dari teknik, takutnya dari di luar sana kan, wah ini dari teknik khusus teknik nih. Ya kan? Ya kita juga buka kok, tergantung kenyamanan kalian saja. Ya paling penting memang kenyamanan. Betul. Jadi jangan dipaksa ya. Enggak paksa. Monggo dari teman-teman baik dari teknik maupun di luar teknik bisa join ke Matapala ya. Oke. Mungkin selanjutnya kita beralih ke proker. Oke, ke proker Matapala nih. Apa aja sih prokernya? Bisa dijelaskan? Untuk awal yang pertama itu ada P2TD, itu semacam kayak diksar gitu loh. Pendidikan dasarnya itu udah terlaksana di bulan Januari akhir kemarin. Terus selanjutnya itu ada dilaksanakan di Gua Kiskendo. Seperti tadi yang udah tak ceritain, itu ada SRT, ada panjat tebing dan segala macamnya lah pokoknya. Nanti kalian cobain aja, masuk nanti kalian tahu kok. Terus ada yang setelahnya itu ada pelantikan. Kemarin pelantikannya terlaksana di Gunung Merbabu via Teklan. Pelantikan anggota muda. Pelantikan anggota muda itu di bulan April kalau nggak salah. Iya, April. Ya, April. lumayan seru banget sih. Dan pertama kali aku merasakan apa sih prosotan dari atas ke bawah, seru banget di Merbabu itu. Terus setelah itu kemarin ada pelantikan
Pelantikan itu di bulan Agustus awal dilaksanakan di Lawu via Babar. Itu tiap tahunnya kayak tradisi gitu dilaksanakan di Lawu. Terus setelah ini akan ada setelah itu ada mitigasi bencana tentang dapur umum. Terima kasih sudah menyaksikan podcast dari kami BEM FTI 2023. Nantikan kelanjutan keseruan kami di BEM periode 2023 ini. Sampai jumpa. Saya Faris undur diri. Terima kasih. Dadah. Di tapal batas Jawa Tengah dan Jawa Timur dianugerahkan tempat tinggi gagahnan berharisma sebagai tempat pamoksaan Prabu Brawijaya V maupun tempat pesiarah yang memiliki harapan agar diberi rezeki maupun jabatan. Dengan itu Lawu yang memiliki ketinggian 3.265 mdpl menyimpan banyak misteri di balik keindahannya. Namun dari semua kisah menyeramkan itu, berbanding terbalik dengan keindahan sabana yang luas dari Gupat Menjangan tempat di mana dijumpai rusa atau menjangan minum di sebuah genangan air. Padang rumput yang luas sangat memanjakan mata apalagi ditambah udara yang sejuk dan dinginnya suhu gunung menambah ketenangan dalam jiwa hingga sukar untuk pergi dari tempat seindah itu. Matepala FTI UGS melakukan pengabdian masyarakat dengan bentuk perawatan jalur memasang pelang petunjuk arah di jalur babar. Mungkin sangat jarang di telinga para pendaki tentang jalur babar ini. Jalur legenda nampak jelas dari Prabu Brawijaya sebelum moksa di puncak Hargo Gumilang, di mana ditemukannya prasasti meninggalnya Prabu Brawijaya di dekat TP1 via DLWR ini. Jalur ini masih sangat sepi dari para pendaki lain yang rata-rata memilih jalur Candi. Tapi di balik itu sepanjang jalur pendakian terdapat banyak tumbuhan endemis gunung abadi yang sangat rumput dan bermekaran sehingga menambah keindahan jalur ini. Belum lagi ditambah lereng lembah dengan kontur yang sangat indah. Jalur ini sudah resmi terkenal, namun kurangnya promosi dan ketenaran dari Basecamp ini membuat jalur ini sepi dari jalur pendakian ke Gunung Lawu lainnya. Menurut kami, yang melakukan tradisi pelantikan anggota setiap tahunnya yang dulunya melewati jalur Cetwo dan berpindah ke jalur Babar merasakan bagaimana perbedaan jarak tempuh dan kelandaian sebuah gunung Lawu.